Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bandul kompon ya. Apa itu bandul kompon ya? Jadi bandul kompon itu maksudnya bagaimana ketika benda tegar itu melakukan getaran harmonik sederhana ya. Yang sudah kita pelajari kan dulu biasanya benda ya atau bola ya, benda bulat itu dihubungkan dengan tali gitu ya, dan itu yang namanya bandul. Nah, tidak hanya itu, bandul juga bisa kita susun dari benda tegar R ya, yang berosilasi itu pada bidang eh, vertikal ya, di sekitar sumbu horizontal ya, melalui titik O. Jadi ini sumbu rotasinya ini ke arah eh, keluar layar HP Anda atau laptop Anda. Jadi sumbu getarannya itu di titik melewati titik O ini itu ke arah keluar layar. Nah, jika C adalah pusat massa benda tegar ya, ini adalah pusat massa benda tegar, dan OC ya, OC dan OA ini itu membentuk sudut theta. Nah, I0 adalah momen inersia benda tegar R itu di sekitar sumbu rotasi di titik O. Makanya dinamakan sebagai IO. Nah, M adalah massa benda tegar dan A ini adalah eh, panjang OC. Ya, ini ibaratkan adalah panjang tali gitu ya kalau misalkan bandul matematis ya. Nah, persamaan gerak yang menjelaskan bandul kompon ini ditunjukkan oleh persamaan 17 ya. Ini nanti akan kita turunkan ya di soal yang akan kita coba kali ini. Nah, untuk osilasi kecil ya nanti akan mendekati sin theta akan mendekati theta sehingga persamaan 17 ini akan mendekati persamaan gerak harmonik sederhana ya. Yang mungkin harus Anda pahami itu di kuliah gelombang. Nanti bisa kalian turunkan bahwa periode getarannya P. Ya, P ini adalah periode getaran ya. Pada bidang mekanika ini disimbolkan sebagai P 2pi akar I0 EIO per MGA. Nah, karena kalau periode getaran itu bandul matematis kan 2pi akar L per G ya. Nah, analog dengan persamaan 18 nanti bisa kita cari bahwa panjang bandul ekuivalen itu sama dengan IO per M kali A. Nah, di sini ada teorema 9.11. Nah, periode getaran bandul kopon itu minimum ketika jarak OC ya atau panjang talinya itu sama dengan jari-jari girasi K ya di sekitar sumbu rotasi horizontal melalui pusat massa benda. Ya, seperti itu. Nah, baik, kita sekarang akan membuktikan persamaan 17 yang sudah tadi ditampilkan di depan ya untuk bandul kompon atau pendulum kompon. Nah, di sini kita akan mencoba menurunkannya dengan dua metode seperti yang dibahas juga di buku ya. Uh, Pertama kita bahas dulu yang metode satu ya. Di sini kita pakai pendekatan torsi ya, torsi dan momentum. Oke. Nah, perhatikan gambar 9 strip 24 ini penjabaran gaya-gaya yang terdapat di benda tegar ya. Nah, sumbu getarannya itu terletak pada bentar. Getaran itu terjadi pada bidang XY ya. XY ini adalah bidang getar dari benda. Kemudian sumbu getarnya yang melewati titik O itu berada pada sumbu Z ya. Titik C adalah pusat massa ya, di mana terletak pada posisi vektor A ya dari titik asal O ya. Nah, kita lihat di sini karena ini adalah benda tegar maka nilai vektor A ini konstan ya, dia tidak berubah terhadap waktu.
Nah, satu-satunya gaya luar yang bekerja pada benda adalah gaya gravitasi atau gaya beratnya ya, mg, ya, di mana dia arahnya ke bawah ya, jadinya nilainya negatif mgj. J adalah vektor posisi pada sumbu Y ya. Maka torsi kita adalah A ya, A dikroskan dengan mg. Nah, karena mg tadi negatif mgj, maka di sini negatif ya. Nanti A-nya di sini dijabarkan yang ke xi, nanti yang ke yj ya. Ya, nanti J cross J 0, yang tinggal yang I aja gitu ya. Nanti I cross J nanti negatif K, sehingga negatif kali negatif positif, dan ketemunya A besar A M G sin theta kali K. Nah, tetanya ini adalah ini. Nah, di mana K adalah vektor satuan pada sumbu Z positif ya, arahnya itu keluar ya. Nah, keluar layar. Selanjutnya kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut itu sama dengan negatif omega K, atau omeganya kita nyatakan dalam turunan d theta dt ya, atau negatif theta dot. Nah, karena tadi sudah disebutkan ya, IO adalah momen inersia ya pada sumbu rotasi O-nya ini, maka bisa kita tuliskan bahwa momentum sudut ya, omega, itu kan IO dikali omega, di mana omega tadi sama dengan negatif theta dot K. Ini adalah omega, di mana ya momen gaya atau torsi itu merupakan turunan momentum sudut. Maka momentum sudut ini kita turunkan, dan torsi tadi sudah kita peroleh AMG sin theta K ya. Maka kita ganti torsinya AMG sin theta K, kemudian d theta ini diturunkan lagi terhadap waktu. Dan kita peroleh nanti persamaan 17 ya. Seperti ini. Ini adalah metode satu ya, gampang ya, dengan menggunakan analisis momen gaya dan momentum sudut ya, kemudian diturunkan. Oke, dengan metode 2 ini menggunakan gradiensi dan hukum kekekalan energi ya. Nah, karena gaya gravitasi atau gaya berat itu konservatif ya, maka energi potensial V itu bisa kita nyatakan seperti ini ya. Jadi gaya gravitasi ini bisa dinyatakan sebagai negatif gradiensi V. Ini udah pernah dipelajari sih di kuliah mekanika ya. Jadi gaya konservatif itu bisa dinyatakan sebagai negatif gradiensi dari energi potensial. Nah, gradiensi ini bisa dinyatakan negatif dou V dou XI, negatif dou V dou YJ, negatif dou V dou ZK. Nah, sama dengan min MGJ. Nah, karena di ruas kanan ini hanya ada J, maka I dan K-nya ini 0. Maka dou V dou X 0, dou V dou Z 0 ya, disetarakan. Nah, maka di sini min dou V dou YJ sama dengan min MGJ, atau dou V dou Y sama dengan MG. Nah, ini dou V dou Y sama dengan MG, kalau V-nya dicari berarti kan ini kita integralkan ya terhadap Y. Maka diperoleh MGY plus C. Ya. Dimana nanti kalau kita lihat dari gambar ini, Y itu ya, sumbu Y, letak C itu pada sumbu Y itu sama dengan A cos theta. Dimana nilainya negatif karena berada di bawah titik asal O. Ya. Y sama dengan negatif A cos theta, maka di sini Y-nya kita ganti A cos theta negatif ya, jangan lupa. Nah, energi kinetik rotasi itu sama dengan S setengah IO omega kuadrat ya, atau omeganya kita nyatakan sebagai theta dot. Nah, dengan hukum kekalahan energi T plus V, nah T-nya ini energi kinetik rotasi, dan V-nya tadi ini plus C. Nah, atau karena di sini plus C kan, ini kan sama dengan konstan ya. T plus V kan konstan, jadi C ini dipindah ke kanan juga sama dengan konstan. Karena C ini kan adalah konstanta, gitu ya. Nah, kita peroleh persamaan kekekalan energi. Nah, persamaan kekekalan energi ini kita turunkan satu kali terhadap waktu, sehingga kita peroleh ini kan theta dot kuadrat diturunkan jadi 2 kali setengah kan 1 ya. Jadi ini theta double dot, dan ini diturunkan cos theta itu min sin theta ya. Theta dot, dan jadinya positif, konstanta diturunkan 0. Nah, karena ini theta dotnya ada sama ya, berarti ini bisa dicoret dan kita peroleh persamaan yang sama seperti metode
yang ditemukan metode 1. Ya, seperti itu terkait uh, bandul kompon ya, persamaan gerak bandul kompon. Jadi kita sudah bisa menganalisis bandul itu tidak hanya bandul matematis, dan di sini kita analisis bandul kompon. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.